Bessie Milok tiba-tiba berhenti, dan dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan serangan anak buahnya. Kembali. Embusan angin tiba-tiba terlepas dari kendali Qin Yichen, seperti kuda liar yang berlari liar menuju Bessie Milok. Pada saat kritis seperti itu, Bessie Milok tidak memilih untuk berjuang keras, tetapi tiba-tiba berbalik ke samping, mencoba menyingkir dengan gerakan gagah. Tapi sungguh ketika Gang Feng mendekat, wajah Bessie Milok tiba-tiba berubah. Tolong aku. Bessie Milok melangkah mundur dan membanting ke belakang. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, aura aneh di atas angin astral menyedotnya ke dalam. Rao adalah Bessie Milok yang mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri, dan tubuhnya masih sedikit lebih dekat ke Gang Feng. Di dekat. Di tengah badai yang tampaknya biasa-biasa saja ini, raungan dan serigala melolong tiba-tiba datang, dan tubuh Bessie Milok gemetar. Ada variabel. Pada saat Bessie Milok ngeri, tubuhnya hanya berjarak 2 tamparan dari Gang Feng. Melihat tubuhnya hampir kehilangan kendali sepenuhnya, di belakangnya, sebuah tangan tiba-tiba diletakkan di bahunya. Tubuh di luar kendali tiba-tiba berhenti. Pengunjung meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melirik orang-orang yang dikirim oleh Mahkamah Agung, dan berkata dengan santai. Kembalilah, kamu tidak bisa mengurus hal-hal di sini. Bessie Milok menggertakkan giginya dengan enggan. Tidak, aku hanya terpengaruh oleh anak ini. Jika kamu memberiku kesempatan lagi, aku pasti bisa melewatinya. Sebelum dia selesai berbicara, Bessie Milok melihat ke tempat yang ditunjuk pengunjung. Saya melihat bahwa seluruh tubuh Qin Yichen telah tersapu oleh angin. Pada saat ini, dia sepertinya mengendalikan embusan angin. Embusan angin yang menakutkan yang hampir membunuhnya barusan tampak seperti anak yang berperilaku baik di depan Qin Yichen. Angin, berhenti. Bessie Milok menelan ludah. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan setelah memahami aturan dunia sampai batas tertentu. Prinsip-prinsip yang membalikkan cara kerja aturan dunia itu sendiri, memberi mereka properti yang sama sekali baru. Ini adalah perbedaan penting antara dewa dan ksatria. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditebus oleh para ksatria dengan latihan keras mereka. Apakah dia dewa? Pengunjung meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum. Tentu saja, hanya karena kamu ingin menjadi tampan di depan dewa bumi, dan kamu dapat kembali hidup-hidup, itu sudah cukup bagimu untuk membual selama beberapa tahun. Bessie Milok tidak lagi beruntung, dan setelah memberi hormat, dia dengan cepat mundur. Saya ingin tahu apakah Tuan Anda pernah mendengar tentang pertemuan Mahkamah Agung? Pria itu tersenyum santai, dengan penghinaan di matanya. Kenapa aku harus mendengarkan? Bessie Milok buru-buru mengepalkan tinjunya, tampak seperti sedang memperingatkan kematian. Juga minta Lord Frost untuk memberiku sedikit wajah dari Mahkamah Agung Ilahi dan bunuh orang ini. Mata Ye Han Suang sedikit kosong. Apakah kamu mengajariku apa yang harus dilakukan? Bessie Milok merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Tidak, aku akan pergi sekarang. Ye Han Suang memandang Bessie Milok yang sudah pergi, dan kemudian berbalik untuk melihat Qin Yichen. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Dia melihat ke atas dan ke bawah ke sisi Qin Yichen, yang hampir lepas kendali. Di usia yang begitu muda, ia mampu menguasai aturan dunia dan menyentuh ambang dewa bumi. Ini adalah sesuatu yang hanya diimpikan oleh banyak monster tua. Bahkan dia menghabiskan banyak usaha untuk memahaminya. Tapi pemuda di depannya sepertinya tiba-tiba mengeluarkan seorang pembunuh besar. Hei, kamu adalah penguasa cahaya, kan? Aku pernah mendengar tentangmu. Perkenalkan diri saya, Ye Han Suang, adalah salah satu dewa dari wilayah Bintang Changlan. Sekarang aku punya 2 hal untuk ditanyakan padamu. Jika kamu bisa menjawab semuanya, aku akan membiarkanmu pergi. Jangan khawatir, orang-orang ini tidak berani melawan keinginanku. Melihat wajah Qin Yichen menjadi lebih serius, Ye Han Suang tersenyum sedikit. Bagaimana Anda akan menghadapi angin yang berputar ini? Anda telah memberikan setidaknya 4 aturan dunia yang berbeda. Tetapi bagaimana Anda memastikan bahwa mereka tidak akan lepas kendali? Ketika Qin Yichen mendengar ini, wajahnya berubah dari serius menjadi pahit. Di bawah berkah keberuntungan yang kuat hari ini, avatarnya akhirnya kembali, dan mendapat sedikit petunjuk tentang bola yin yang Dao. Tapi itu saja. Qin Yichen sendiri masih belum sepenuhnya mengendalikan benda ini, dan itu adalah upaya terakhir untuk mengeluarkannya sementara. Adapun cara lain, mungkin untuk mengalahkan beberapa dari orang-orang ini. Tetapi untuk membuat keputusan akhir dan kembali ke kuil penguasa cahaya sebelum matahari terbenam, dia hanya bisa memilih untuk bertaruh. Bertaruh pada trik yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Qin Yichen bahkan tidak yakin bagaimana mengendalikannya, seberapa kuatnya, dan bahkan cara menggunakannya. Dia baru saja mengetahui apakah itu dapat mereproduksi penelitian klon. Efeknya adalah keduanya. Tidak mungkin baginya untuk menunjukkan ketidakberdayaannya di depan orang lain. Tetapi Qin Yichen tidak memiliki kesempatan untuk menyembunyikan Ye Han Suang ini. Begitu Dewa Bumi. Artinya, kamu setidaknya setingkat dewa sekarang. Bantu aku. Ye Han Suang tersenyum ringan. Dan dengan lambaian tangannya,
Gang Feng yang dipadatkan oleh sisi Qin Yichen langsung membeku, seolah-olah angin benar-benar ada. Metode aneh seperti itu membuat Qin Yichen menghela nafas lega. Ye Hansuang tidak bermaksud berbicara omong kosong dengan Qin Yichen. Sekarang kamu menjawab pertanyaanku yang kedua. Sekarang aku membuat persyaratan berikut untukmu sesuai dengan aturan di dunia peri. Pertama, kamu tidak bisa menggunakan trik ini di dunia peri. Kedua, kamu tidak boleh memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang dunia peri. Ketiga, di negeri dongeng. Semuanya dilakukan sesuai dengan aturan dunia peri. Sesuai 3 persyaratan di atas, jika Anda setuju, maka biarkan Anda pergi. Jika Anda tidak setuju, saya akan mengirim Anda pergi secara pribadi. Qin Yichen tiba-tiba melepaskan bola yin yang dao di tangannya dan menghentikan infus kekuatan. Bola yin yang dao hanyalah 2 kelompok aura yang tampak biasa. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Yichen juga takut untuk sementara waktu. Benda ini, jika benar-benar lepas kendali, dia, sang penggagas, pasti tidak akan kabur. Tetapi bahkan jika dia tahu ini adalah akhirnya, dan memberi Qin Yichen kesempatan lain untuk memilih, dia akan menggunakan metode ini tanpa ragu-ragu. Bahkan jika itu tidak sempurna, bahkan jika itu di luar kendali, itu adalah satu-satunya cara yang dapat diandalkan Qin Yichen saat ini. Melihat Ye Hansuang lagi, mata Qin Yichen agak ditentukan. Apakah saya menggunakan metode ini atau tidak? Itu semua tergantung pada apakah Mahkamah Agung telah melakukannya terlalu banyak. Kelinci tahu untuk menggigit ketika sedang terburu-buru. Belum lagi saya adalah orang yang hidup besar. Setelah mengetahui kekuatan bola yin yang dao, Qin Yichen langsung merasa percaya diri. Apakah Anda mencoba untuk bermain-main dengan saya lagi? Ini masalah besar bagi kami, dan badai sebelumnya dapat membuat para ksatria sulit untuk melawan. Saya hanya perlu mencari waktu untuk menyelinap masuk dan pergi ke negeri dongeng untuk sementara waktu. Untuk negeri dongeng, ini jelas merupakan bencana besar. Tuhan, menghancurkan dunia, dan menciptakan dunia semuanya dalam satu pikiran. Qin Yichen tidak yakin apakah dia dapat menghancurkan dunia, tetapi dia tahu bahwa Mahkamah Agung pasti akan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki luka yang dia tinggalkan.